semasa Yesus hidup, apakah Bapa itu menyatu selamanya atau Bapa itu bisa keluar masuk gitu, keluar masuk, kadang dia keluar, kadang dia masuk gitu. Maksudnya begitu. Kalau enggak seminggu dalam Yesus, seminggu di langit gitu, atau selamanya di Yesus, atau enggak bisa keluar masuk gitu. Gimana tuh Bu tuh? Itu kan bukan kuasa Yesus sendiri, Ibu. Itu kan kuasa Elohim yang diberikan kepada Yesus. Artinya bahwa tanpa Elohim memberikan kepada Yesus, Yesus itu nggak punya kekuasaan, nggak punya kuasa sama sekali. Kan pikiran sederhana kan kayak gitu, Ibu. Kenapa Ibu tidak menuhankan Elohim yang mempunyai otoritas sebagai yang maha kuasa? Kenapa harus menuhankan orang? Tidak ada yang tercatat dalam kitab Ibu yang mengatakan bahwa Elohim itu menjadi manusia. Tidak ada, Ibu. Itu cuman dogma saja, kan, doktrin di luar ucapan Yesus. Begini Bu, jika Ibu tidak setuju bahwa Yesus itu hanya berbicara tentang visi dan misi sebagai seorang utusan Tuhan yang menyampaikan risalah Tuhan kepada umatnya, maka kemudian kita akan beranjak kepada ayat yang lain, di mana Yesus juga mengatakan, Yesus menjelaskan kepada umatnya, bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Artinya, Bapanya Yesus ini otoritasnya lebih tinggi dari Yesus. Sebagaimana yang Kristen gaung-gaungkan dalam yang mengutip-ngutip perkataan Yesus bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Diberikan, itu yang sering dilupakan oleh Kristen. Kristen hanya Emang iya Mbak, itu kan Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Karena Bapa itunya rohnya Yesus. Tanpa roh tidak ada kehidupan, Bu. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yesus sendiri yang ngomong kayak gitu. Jadi daging kemanusiaan Yesus itu sebetulnya nggak ada berguna. Yang berguna itu ya Allah sendiri gitu loh. Roh lah yang memberi hidup. Roh itu lebih besar daripada daging gitu loh. Semuanya, Ibu kan bisa lihat sendiri. Tanpa roh kita nggak bisa hidup loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu alamiah sekali sebetulnya perkataan Yesus itu. Itu doang sih yang harus Ibu ketahui. Cuma yang harus Ibu tahu, rohnya yang memberi hidup, yang memberi kuasa itu diam dalam diri Yesus sendiri. Yesus marah kalau dia dibilang bukan Elohim. Yesus sendiri mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu nggak percaya, aku ini dia gitu. Kenapa? Karena dia itu diam dalam diriku. Itu aja, Bu. fokus kepada kata Mahadewa, Bapak itu rohnya Yesus. Kalau Bapak keluar ninggalin Yesus, Yesus mati, gitu kan? Kalau Yesus punya roh sendiri, itu namanya kerasukan, ya kan? Sama seperti orang yang punya roh, kan kamu misalnya kamu kerasukan itu kenapa? Roh kamu itu dikuasai oleh setan, gitu kan? Namanya kerasukan tuh begitu, kemasukan, itu kan? Kamu punya roh sendiri, itu kan begitu kan? Kalau kerasukan itu kamu punya roh sendiri, tetapi roh kamu itu dikuasai, kamu diduduki oleh kuasa lain, roh yang lain di luar kamu, gitu. Itu namanya itu kemasukan. Jadi kalau Bapak meninggalkan Yesus seminggu, meninggalkan Yesus ya mati dong Yesus seminggu, ya kan? Bapak masuk lagi dalam diri Yesus ya hidup lagi, masa mati hidup gitu loh. Itu roh itu rohnya Yesus gitu loh. Satu oknum, bukan Yesus punya roh baru Bapak susupin gitu, bukan, nggak kayak gitu. Itu pribadi kamu dengan rohmu, ya, yang punya rohmu itu satu. Yesus pun begitu. Cuma bedanya rohnya Yesus itu kuasa. Ya, rohnya Yesus itu ya ada Elohim sendiri. Kan Elohim kita itu, Allah kita itu roh, Pak. Ya kan? Allah kita itu roh. Bukan zat. Jadi ya Allah itu, makanya Yesus itu Tuhan, karena roh dan daging itu satu. Bapak dengan roh Bapak itu tidak bisa dipisahkan. Kalau roh Bapak pergi meninggalkan Bapak, mati Bapak. Iya, tinggal dikubur gitu loh. Bapak nggak jadi manusia lagi, tetapi roh tidak bisa jadi manusia kalau nggak punya daging, itu loh. Jadi satu, itulah yang menyatakan aku dan Bapak adalah satu. Yesus bolak-balik bilang begitu, bukan satu visi, satu misi, satu itu, bukan. Ada konteksnya, satu visi, tetapi untuk hal ini Yesus mengatakan seperti itu. Nah, tadi Ibu katakan bahwa Bapak tidak pernah
meninggalkan Yesus, ya kan? Lalu di sini Ibu katakan bahwa kalau Bapak meninggalkan Yesus artinya Yesus mati, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, ketika Yesus mati, itu Bapak artinya Bapak meninggalkan Yesus kan? Eli Eli lama sabachthani itu ucapan, mengucap, bacaan mengucap ya pada waktu menghembuskan nafas terakhir. Itu budayanya orang Timur Tengah ya, orang Yahudi. Eli Eli lama sabachthani itu artinya mengucap kepada Allah supaya Yesus tidak pernah menyebut Allah itu Eli Eli, Pak. Eli Eli atau Allah Allah. Yesus kalau atas nama diri Yesus sendiri, untuk Yesus sendiri dia menyebut Allah itu Bapa. Jadi ketika dia menyebut kata Allah itu, Bapak perhatikan deh konteks ayatnya. Pasti itu karena dia sedang bicara kepada orang lain, Allah untuk lawan bicaranya, atau dia sedang mengutip ayat atau dia sedang baca ayat, Pak. Nah, ini kasusnya sama. Di kayu salib itu dia sedang mengutip ayat. Kalau untuk memanggil Eli itu dia nggak pernah menyebut Allah. Dia paling menyebutnya Bapakku gitu. Maaf, Allah tidak pernah meninggalkan Yesus barang sedetik pun. Bahkan ketika sampai dia naik ke sorga, sama sekali tidak pernah meninggalkan Yesus. Itu ada dalilnya, ada buktinya. Yesus mengatakan, Ia yang mengutus aku, Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku loh. Dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, kata Eloi Eloi lama sabachthani itu, Yesus kan lagi disalib tuh. Nah, peristiwa tentang kehidupan Yesus disalib itu sampai pada waktu dia disalib, bahkan dia naik ke sorga itu semua kan sudah dinubuatkan, sudah direncanakan, sudah diberitahukan, sudah dipersiapkan sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Jadi itu perkataan Eloi Eloi lama sabachthani itu Yesus hanya sedang menggenapi perkataan atau nubuat yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud bilang, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata itu telah ditulis berapa ratus tahun sebelumnya. Lalu Raja Daud mengatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku, mereka membuat undi atas jubahku, mereka mengolok-olokkan aku diperlakukan seperti. Jadi itu nubuat untuk Yesus dalam penderitaan Yesus sebagai manusia, bahkan sampai dia disalib itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Jadi ketika Yesus menepati atau menggenapi nubuat itu, ya disebutlah sama Yesus. Makanya Yesus mengatakan sudah selesai. Setelah itu Yesus juga menyatakan sudah selesai semua apa yang telah dinubuatkan tentang dia itu. Tadi Ibu bilang Yesus itu bangkit sendiri. Nah, sekarang kok yang membangkitkan jadi Allah, ya berarti ada yang membangkitkan dong Bu. Secara ini juga ada yang membangkitkan, dia nggak bangkit sendiri. Tadi Ibu bilang dia bangkit sendiri, sekarang bilang Allah yang membangkitkan. Kalau Allah yang membangkitkan, berarti nggak bangkit sendiri Bu, ada yang membangkitkan. Kita semua juga ada yang membangkitkan. Kalau Allah tidak meninggalkan Yesus, lalu kenapa Yesus bertanya, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang saya mau tanya, kenapa Yesus bertanya kayak begitu? Pada Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17, Yesus dan Bapaknya itu terpisah loh ya Bu. Jangan bilang tidak pernah meninggalkan Yesus, Bu. Yesus sedang mandi di Sungai Jordan, Bapaknya ada di surga. Artinya kan terpisah, Bu. Pada Matius pasal 3 ayat 13, soal yang Yohanes membaptis Yesus itu, Roh Allah ada di Yesus, lalu Allah muncul dari langit dengan suara, inilah anakku yang kukasihi, lalu ada burung di atas kepala Yesus. Itu kan menunjukkan Bu bahwa Elohim kami itu dia maha hadir Bu. Jadi dia itu adalah roh yang menaungi alam raya ini, lalu dia bisa muncul karena dia menaungi alam raya ini. Waktu dia tinggal di dalam diri Yesus, bukan berarti sorga
itu sepi. Bukan berarti nggak ada Yesus, nggak ada Elohim di situ. Bukan berarti di laut, di langit nggak ada Elohim lagi. Dia menaungi alam semesta ini. Itulah sebabnya dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Karena dia meningkupi alam semesta ini. Itulah sebabnya kami orang Kristen tidak perlu berkiblat. Dia ada di mana-mana, di langit, di awan gitu, dimanapun gitu loh Bu. Jadi ketika dalam konteks Yohanes Pembaptis itu, yaitu dia ada dalam diri Yesus, lalu dia muncul dari langit, lalu ada dalam burung merpati. Itu loh Bu penyebabnya Bu. Bukan karena ada Elohim di atas langit, bukan. Di kitab Mazmur itu dikatakan begitu. Raja Daud yang bilang, Allah, di mana aku pergi menjauhi rohmu, kemana aku pergi menjauhi engkau, aku di langit engkau ada, aku di bawah langit. Itu kata ini itu ada dalilnya Bu. Jadi roh Allah itu atau Elohim itu dia maha hadir. Itulah sebabnya kami tidak berkiblat. Itulah sebabnya kami bisa mengatakan dia maha melihat, maha mendengar, ya karena dia ada di mana-mana. Coba kalau di satu tempat mengaku dia maha mendengar, maha melihat, ya nggak masuk akal gitu loh. Sampai ayat 17, Yesus dan Bapaknya itu terpisah loh ya Bu. Kalau sama-sama kenapa mati? Kenapa dia mati? Firman-Nya keluar. Yang menyebabkan dia hidup kan firman, roh kan. Jadi kalau dia tidak tinggalkan, di dalam tubuhnya masih ada, rohnya masih ada. Apakah bisa roh dianggap mati sekiranya rohnya masih ada? Kalau rohnya masih ada, bukankah itu namanya pengsan? Jawab pertanyaan saya, Bu Uti. Kenapa kamu tadi semalam meninggalkan aku? Kenapa gitu? Mbak Dita nggak bisa bilang. Jadi intinya di sini Mbak mengambil ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat lalu Mbak berasumsi sendiri. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Cara baca Alkitab tuh tidak begitu. Nah soal Eloi lama sabatani itu saya udah kirim tuh. Mbak kelewatan statement saya yang itu. Itu bukan perkataan Yesus yang memanggil Allah. Allah tidak pernah, Elohim tidak pernah meninggalkan Yesus barang sedetik pun. Banyak sekali ucapan-ucapan Yesus yang mengatakan Elohim tak pernah meninggalkan dia, bahkan menyertai dia, bahkan tinggal di dalam diri Yesus gitu loh Mbak Dita perlu ketahui. Yesus mengatakan begini, Yesus mati itu Mbak, bukan dia mati Mbak, dia mati hanya dalam ritual penghapusan dosa. Dia turun ke dalam kerajaan maut, ke dalam kerajaan maut dan dia mengambil kunci kerajaan maut itu, makanya dia disebut mati. Tetapi Yesus mengatakan nih ayat 10 Yohanes 10 ayat 17 ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima daripadaku. Dikatakan situ, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Yesus selalu bilang, aku menerima kuasa, aku menerima kuasa. Iya Bu, Yesus menerima kuasa dari Elohim itu. Tetapi jelas Yesus katakan Elohim itu tidak ada di mana-mana Bu. Satu daging dengan dirinya, satu pribadi. Kuasa yang berasal, kuasa yang diberikan buat Yesus itu maksudnya Elohim itu ada dalam diri Yesus sendiri. Satu pribadi, satu oknum, diam di dalam diri Yesus. Rohnya Yesus Bu. Dan soal Yesus yang mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu dia Yesus sebagai manusia, dia berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia Bu, dalam kapasitasnya yang manusia, dia mengagungkan Bapaknya, mengagungkan penjelmanya gitu loh Bu. Tetapi di dalam Yohanes 5 ayat 20 itu Bu, kalau Ibu baca pasalnya di situ, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu konteksnya yaitu dia mengaku dia anak Allah. Bapa yang melakukannya itu semua, Bapa yang mengerjakannya semua
semua. Yesus mengatakan, aku tidak bisa, apa yang kulakukan bukan aku lakukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku dan Bapa adalah satu, gitu loh. Itu loh maksudnya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus mengatakan semua dari Bapa. Tetapi ingat, Bapa itu tidak jauh-jauh. Bapa itu adalah rohnya sendiri, kuasa ilahinya sendiri, dan diam di dalam dirinya sendiri, menjadi satu oknum dengan dia. Itu loh Bu, konteksnya Alkitab itu. Mbak Dita, Yesus tidak bisa mati dan tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa Yesus. Nih, Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Itu kalau dibilang tidak seorang pun mengambil nyawa Yesus, itu artinya Bapa juga enggak, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu loh. Yesus mati, dia hidup lagi, dia bangun lagi, dia naik ke sorga, itu nggak ada yang bisa cabut nyawa dia. Jadi Eloi lama sabatani itu Bapa tidak meninggalkan dia. Itu konteksnya Bu. Yesus sedang baca ayat nubuat yang sedang diperuntukkan untuk Yesus itu sendiri. Yesus sedang menggenapinya kan, nubuatnya Raja Daud yang bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu loh. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu nubuat itu sedang digenapi oleh Yesus. Untuk Allah yang meninggalkan Yesus, oh tidak Bu, Allah tidak pernah meninggalkan Yesus, karena Yesus mati itu kehendaknya sendiri, lalu dia bangun lagi, lalu dia naik ke sorga, gitu loh Bu. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri dan Bapa itu ada dalam diri Yesus, lalu kenapa Yesus dikatakan mati oleh Paulus? Mati dengan darahnya menebus dosa dan lain sebagainya. Mestinya kan dikatakan Yesus tetap hidup. Nah, dalam konsep kekristenan itu kan Yesus mati 3 hari Bu. Saat mati itu apakah berarti kalau lagi disalib mati dong keduanya? Avandi, Yesus disiksa, Bapa nggak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus, justru kedatangan Yesus itu untuk disalib, justru itu. Jadi kalau Yesus pas disalib dia melawan, ya nggak selesai dong, nggak tercapai dong tugas misinya untuk menyelamatkan isi dunia ini. Dia membiarkan orang menyiksanya sampai mati, itu nggak masalah, karena emang itu sudah dipersiapkan kedatangannya ke bumi ini kan untuk menyerahkan nyawanya supaya dalam darahnya itu dosamu disucikan, gitu loh. Asal kamu ya Bu, kan mati memang. Dia mati, tapi dia mati bukan dia. Yesus itu bukannya mati dia dimasuk ke neraka, bukan. Yesus bukan mati turun ke dalam kerajaan maut, itu bukannya masuk neraka. Justru dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut itu untuk mengambil kunci kerajaan maut itu. Dia melecuti penguasa-penguasa di kerajaan maut itu. Mati itu kan turun ke dalam kerajaan maut kan. Nah itu dia justru turun ke dalam kerajaan maut, gitu loh. Dia berkuasa gitu, dia memerintah, dia memegang kunci kerajaan maut. Dialah pemegang kunci neraka itu. Dia mengambil kunci neraka dan dia melucuti setan-setan dan iblis-iblis yang ada di situ Bu. Yesus itu mati dalam ritual pencucian dosa. Kalau untuk nyawanya itu pergi atau rohnya itu atau Elohim meninggalkan Yesus, oh tidak Bu, tidak sama sekali. Elohim tidak pernah meninggalkan Yesus, tidak pernah.